Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Tan Damara dengan APM 25 1615620003. Dengan rekan saya. SPR Midyati dengan SPM 251615662023. Latar belakang game online termasuk paling banyak digemari oleh remaja dan pelajar saat ini. Perbedaan durasi, frekuensi, dan waktu bermain game online. Perkembangan smartphone yang pusat semakin diakses kapan saja. Data dari 35 responden dikumpulkan untuk menggambarkan kebiasaan bermain game secara statistik. Adapun tujuan penelitian ini ada lima. Pertama, mengetahui rata-rata durasi bermain game online harian responden. Dua, menentukan ukuran pemusatan data. Tiga, menentukan ukuran data. Empat, menentukan ukuran penyebaran. Lima, menerapkan teori statistika secara manual dan melalui SPSS. Teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan secara langsung menggunakan instrumen Uniform yang disebarkan secara online kepada responden. Uniform berisi pertanyaan mengenai kebiasaan bermain game online, meliputi jenis kelamin, nama bermain per hari, game yang sering dimainkan, frekuensi bermain per minggu, dan waktu paling sering bermain. Bukti pengumpulan data. Bukti pengumpulan data berikutnya adalah bukti pengumpulan data dari Uniform yang telah kami sebarkan. Total total responden yang mengisi adalah 30 orang. 35 orang. Selanjutnya adalah pengolahan data yang dilakukan secara manual. Ya, jadi ini ada tabel data. Dari 35 data, kami kelompokkan berdasarkan durasi bermain per hari. Sebanyak 6 orang bermain kurang dari 1 jam, 24 orang bermain 1 hingga 3 jam, 2 orang bermain 3 hingga 5 jam, dan 3 orang bermain lebih dari 5 jam. Mayoritas responden berada di rentang 1 sampai 3 jam per hari. Selanjutnya ada penyajian untuk ukuran data. Dari data tersebut, kami menghitung berbagai ukuran statistik yang terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Masing-masing akan kami jelaskan satu persatu. Pada slide ya. Ini kita akan membahas ukuran pemusatan, yaitu Mayan dan modus. Pertama, Mayan bisa dilihat dari tabel sebelah kiri. Kami memiliki data nilai X bar, lalu ini XI dan frekuensi untuk menghitung Mayan, respon X bar, sama dengan jumlah seluruh XI dibagi N. Jika semua nilai durasi bermain dijumlahkan, kurang mulai dari 8, 1,5, 2, 2, 0,5, dan seterusnya. Lalu dibagi jumlah responden yaitu 35. Hasil pencobaan adalah 67,16. Kemudian dibagi 35 sama dengan 1995 jam atau setara 1 jam 55 menit. Yang kedua adalah modus.
Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Dari tampil terlihat bahwa nilai 2 jam memiliki frekuensi tertinggi yaitu muncul sebanyak 11 kali dari 35 data. Jadi modusnya adalah 20 jam. 2 jam. Selanjutnya adalah ukuran letak. Pertama adalah median. Kami mengurutkan semua data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena jumlahnya data ada 35 ganjil, maka median ada di posisi ke-18. Setelah kami hitung, nilai ke-18 adalah 2 jam. 2 jam dari 2 plus 2 dibagi 2 sama dengan 4 per 2. Hasilnya ada 20 jam. Selanjutnya adalah kemudian adalah kuartil. Kami juga menghitungnya kuartil nilai ke-1. Oh, maaf, kuartil bawah ini berada di posisi ke-9. Kuartil sama kuartil 2 dengan median di posisi ke-18 dan kuartil ketiga atas di kuartil atas di posisi ke-27. Sekarang kita ke nomor 3 yaitu desil. Pertama ada desil 1 nilai ke dan nilai ke 1 kali 36 per 10 sama dengan nilai ke 2,6. Jadi hasilnya ada 0,5 jam. Yang desil 2 nilai kedua kali 36 per 10 nilai ke 7,2 dengan hasil 1 jam. Untuk desil ketiga, nilai ketiga kali 36 per 10 nilai ke 10,8. Desil ketiga sama hasilnya 1 jam. Desil 5 yaitu hasil 2 jam. Desil ke-6 hasilnya 2 jam. Untuk desil ke-7 hasilnya 2 jam. Untuk desil ke-4 hasilnya 1,5 jam. Desil ke-8 sama dengan 2,5 jam. Untuk yang terakhir desil 9 adalah 4,8 jam. Selanjutnya adalah range. Caranya sederhana. Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesar dalam data kami adalah 8 jam. Nilai terkecilnya ada 0,33 jam atau sekitaran 20 menit. Jadi rangenya adalah 7,67 jam. Yang kedua adalah deviasi kuartil. Yang dihitung dari kuartil dikurangi kuartil 1 dibagi 2. Deviasi kuartil lebih stabil dari rangka karena tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim di ujung data. Jadi dihasilkan definisi kuartil yaitu 0,5 jam. Untuk varian adalah ukuran data, yaitu yang ketiga ada varian, ada sigma derajat dengan XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N kurang 1. Sigma kuadrat sama dengan hasilnya 108, 405, 45 dibagi 35 kurang 1 yang hasilnya adalah 3.188 jam. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu standar deviasi atau simpangan baku. Dengan hasil tadi kita kuadratkan 188 jam itu kita kuadratkan dengan hasilnya 1786 jam.
Oke, yang terakhir yaitu adalah penyajian bentuk grafik. Data ini yang sudah kami olah juga kami disajikan dalam grafik agar lebih mudah kita pahami. Ada tiga jenis grafik yang kami buat, yaitu yang pertama bar, yang kedua pie chart, dan yang ketiga histogram. Untuk yang pertama yaitu becal yang digunakan untuk membacakan jumlah responden di setiap kategori durasi bermain. Dari grafik ini terlihat jelas bahwa kelompok dari 1 sampai 3 jam mendominasi. Kedua adalah becal yang menampilkan proporsi atau persentase masing-masing kategori dari total 35 responden. Terlihat lebih dari separuh responden berada dari 1 sampai 3 jam hari, yaitu yang terakhir adalah histogram, yang menggambarkan distribusi frekuensi data secara kontinu. Dari histogram ini kita bisa melihat bentuk distribusi data apakah condong ke kiri, ke kanan, atau simetris. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, responden adalah penelitian ini memiliki kebiasaan bermain game online yang cukup moderat dengan rata-rata durasi sekitar 2 jam per hari. Game favoritnya itu Mobile Legends dan waktu permainannya dominan di malam hari. Meskipun mayoritas masih dalam batas wajar, terdapat beberapa responden dengan durasi bermain yang sangat tinggi, sekitar hingga 8 jam per hari, yang perlu dapat perhatiin Rian terkait keseimbangan waktu belajar dan bermain. Segitu presentasinya. Teh. Terima kasih. Jika ada salah, kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.